Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Namun barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Dari Adam diciptakanlah istrinya, yaitu Hawa. Dari Adam dan Hawa berkembang biak laki-laki dan perempuan yang banyak. Maka bertakwalah kepada Allah yang dengan menyebut namanya kalian saling minta satu dengan yang lain. Dan perhatikanlah silaturahmi, karena sesungguhnya Allah mengawasimu. Allah Ta'ala berfirman, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum fattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Takutlah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Jamaah Masjid Raya Taman Yasmin rahimakumullah, apa kabar? Alhamdulillah. Allah Ta'ala kembali pertemukan kita di sebaik-baik tempat, yaitu masjid, guna membicarakan sebaik-baik perkataan, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai sebaik-baik ilmu, yakni ilmu tauhid. Semoga Allah matikan kita di atas tauhid. Setelah kita menyebutkan tentang hakikat tauhid, yakni penghambaan kepada Allah Ta'ala, kemudian keutamaan tauhid, di antaranya dosa-dosa yang diampuni karenanya, maka sekarang kemudian dibicarakan kemarin tentang orang yang bertauhid dengan semurni-murninya, dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka kita sekarang membicarakan tentang bahaya lawan dari tauhid, yaitu syirik. Diberi tema takut terjatuh kepada kesyirikan. Jadi kita ini harus takut kepada syirik. Kenapa sih kita harus takut kepada syirik? Di antaranya karena orang yang berbuat dosa syirik tidak diampuni kalau sampai mati belum bertaubat. Orang yang berbuat syirik
tidak akan diampuni dosanya. Dalam surat An-Nisa ayat 48, surat An-Nisa 116, Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Jadi dosa syirik itu enggak akan diampuni. Karena itulah kita takut dengan syirik. Jadi syirik adalah memalingkan sesuatu dari bentuk ibadah kepada selain Allah. Dan syirik ini terbagi dua, ada syirkun akbar, ada syirkun asghar. Ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Syirkun akbar maksudnya adalah mempersekutukan salah satu jenis peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap keyakinan, perkataan maupun perbuatan yang disyariatkan oleh Allah, yang dipersembahkan kepadanya tabaraka wa taala semata, maka ini adalah tauhid, keimanan dan keikhlasan. Namun jika dipersembahkan kepada selain Allah, ini adalah syirkun atau kufrun, kesyirikan atau kekufuran. Seperti seorang yang menjadikan tandingan bagi Allah, dia berdoa kepada selain Allah. Kemarin ceritakan doa kepada kubur, doa kepada jin, syirik. Kemudian takut kepadanya, takut kepada Nyai Roro Kidul, itu nanti ngamuk, tsunami datang. Takut kepada yang seperti itu enggak boleh. Berharap atau mencintainya sebagaimana kecintaan kepada Allah dan seterusnya. Jadi syirik yang besar menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Demikianlah kesyirikan yang tidak menyisakan tauhid sedikit pun. Dan orang yang berbuat syirik ini, maka Allah mengharamkan surga atasnya dan tempat kembalinya adalah neraka. Fama'wahun nar, tempat kembali mereka neraka, syirik. Semoga Allah bebaskan kita dari kesyirikan. Tidak ada bedanya apakah pelaku syirik itu menamakan perbuatan tersebut dengan nama ibadah. Oh, saya enggak syirik, saya ke kuburan itu doa di sana ibadah. Atau menamakannya tawasul atau nama-nama yang lainnya. Saya enggak syirik, saya tawasul. Tawasul ada yang masyru', ada yang disyariatkan. Tawasul ada yang mamnu', ada yang dilarang. Tawasul yang disyariatkan seperti tawasul dengan Asmaul Husna. Sebelum berdoa kita menyebut nama-nama Allah yang baik. Misalnya Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian baru berdoa. Itu tawasul yang diperbolehkan. Yang kedua tawasul dengan amal saleh. Tawasul dengan amal saleh. Ketika kita hendak melakukan usaha misalnya biar lancar, kita sedekah lebih dahulu. Dia sedekah kemudian berdoa, ya Allah dengan pahala sedekahku maka lancarkanlah usahaku. Dan sedekah enggak harus sama ustadznya. Ini kadang ngajakin sedekah tapi sedekahnya dikumpulin sama ustadznya, nanti bisa hilang itu. Ya Allah, sedekah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang miskin itu. Bukan dikumpulin sama ustadznya. Ustadznya dikasih apa enggak? Yang lihat ustadznya susah dibantu boleh gitu. Tapi bukan ke sana, bukan dia yang ngatur. Ustadz hanya menganjurkan saja. Menganjurkan sedekah, sedekah seperti itu. Bukan dia sedekah, sedekah tapi tangannya sini. Gelangnya tuh lepas gitu. Bukan begitu. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah harta.
Karena kalau udah urusannya duit itu berat. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujiannya. Ujian umatku adalah masalah harta. Kemudian juga mereka menamakan selain dengan nama tawassul, mereka menamakan dengan nama napak tilas jejak orang soleh misalnya, atau menamakan dengan pelestarian kebudayaan atau nama-nama yang indah lainnya. Kalau itu hakikatnya syirik, maka itu adalah syirik, dan seorang muslim ya harus sampaikan ini tauhid, ini syirik. Semoga Allah melindungi kita. Sebab yang penting adalah hakikatnya, bukan semata-mata nama. Apalah arti sebuah nama. Adapun yang syirik yang kecil, maksudnya adalah segala keinginan, perkataan maupun perbuatan yang tidak mencapai tingkat ibadah, tetapi menjadi wasilah atau perantara kepada syirik akbar. Seperti ghulu, berlebih-lebihan kepada makhluk, baik kepada nabi atau wali, berlebih-lebihan kepada orang saleh atau kiai atau ustaz. Ustaz kita harus memuliakannya, harus menghormatinya, tapi nggak boleh ghulu, berlebihan, sibuk rebutan cium tangannya misalnya. Makan ikan asin ya bau ikan asin tangan. Jadi yang penting itu ilmunya, bukan rebutan cium tangannya. Ibarat kita mau beli sate, zaman dulu dipikul keliling tukang sate. Kita panggil tukang sate, yang kita butuhkan apanya? Satenya, bukan pikulannya diciumin. Yang penting satenya. Begitu juga orang alim, hendaknya kita manfaatkan ilmunya. Jangan ghulu, jangan berlebih-lebihan, atau rebutan bekas minumnya. Boleh yang seperti itu hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah habis minum, itu bekas minum Rasulullah, para sahabat berebut. Kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, boleh saya berikan kepada yang lain? Kata dia, enggak, berikan sama beliau. Itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak boleh ghulu, sikap berlebih-lebihan. Kemudian bersumpah dengan nama selain Allah, itu juga syirik kecil. Bersumpah dengan nama selain Allah, demi Ka'bah misalnya, demi langit dan bumi, enggak boleh. Yang boleh wa rabbul Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Termasuk juga adalah riya yang sedikit. Riya itu beramal baik, tujuannya pengen dipuji. Dan ini lautan tak bertepi. Bagaimana lautan tak bertepi? Semua orang terjatuh ke dalam riya. Hanya yang diselamatkan oleh Allah saja yang selamat dari riya. Maka pagi sore harus berlindung. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari syirik yang aku tidak ketahui. Kadang-kadang kita syirik tanpa sadar karena riya ini. Maka hafalkanlah dua macam kesyirikan ini yang akan membantu dalam memahami bab-bab sebelumnya maupun bab-bab setelahnya. Apa yang dimaksud dua kesyirikan? Syirkun akbar dan syirkun ashar. Syirik besar dan syirik kecil. Jadi syirik besar, bentuk peribadatan yang harusnya dihadapkan kepada Allah, dihadapkan kepada selain Allah. Maka ini syirkun akbar. Contohnya tadi, berdoa, berharap, takut, tawakal, ini harusnya kepada Allah. Ketika kita palingkan kepada selain Allah, maka jadilah kita syirkun akbar. Adapun syirik yang kecil, hanya keinginan-keinginan hati yang belum pada tingkat peribadatan.
Misalnya orang beribadah, harusnya dia mengharapkan pujian dari Allah, tapi dia mengharapkan pujian dari manusia. Maka yang seperti ini riya namanya. Dan obatnya biar kita enggak riya, hendaknya kita mengingat pujian manusia tidak akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Jadi kalau kita dipuji-puji oleh semua manusia, derajat kita enggak akan naik di hadapan Allah. Sebagaimana celaan manusia tidak akan menjatuhkan derajat kita di hadapan Allah. Semua orang mencela kita. Apabila Allah memuliakan kita, tetap kita mulia di hadapan Allah. Maka harusnya kita takut kepada syirik, karena Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Ayat di atas berkenaan dengan seorang yang mati dalam keadaan belum bertaubat, baik itu dari dosa syirik maupun dosa-dosa lainnya. Jadi ayat ini bermakna orang yang mati dalam keadaan belum bertaubat dari syirik, maka Allah tidak akan mengampuni dosa syiriknya. Kalau misalnya dulu waktu masih muda suka datang ke dukun atau tidur di kuburan, mencari benda-benda pusaka, pengen punya ilmu kebal, pengen bisa terbang dan lain-lain keinginan. Lalu dia melakukannya dan memiliki jimat-jimat. Sekarang sudah ngaji, dibuang itu jimat-jimatnya, bertaubat kepada Allah, maka insya Allah semua dosa akan diampuni oleh Allah apabila dia bertaubat sebelum meninggal dunia. Adapun yang dimaksud tidak diampuni oleh Allah sampai mati belum taubat, itu yang tidak diampuni oleh Allah. Jika seorang mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa-dosa yang lain, maka dia tergantung kehendak Allah. Bisa jadi diampuni atau bisa juga disiksa menurut kadar dosanya. Kalau dosa syirik sudah pasti tidak diampuni kalau mati belum taubat. Adapun dosa-dosa selain syirik, misalnya makan riba, makan harta anak yatim, durhaka kepada orang tua, dosa-dosa besar, sampai mati belum taubat, maka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau azab, Allah azab. Kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni. Itu dosa selain syirik, di bawah kehendak Allah. Dan nanti akan ditimbang kebaikannya dan keburukannya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Ditimbang nanti di akhirat. Semoga Allah lipat gandakan kebaikan kita, dan semoga Allah hapuskan dosa-dosa kita. Adapun orang-orang yang bertaubat ketika dia masih hidup, sadar sebelum datang kematian, baik dari dosa-dosa secara umum maupun dosa syirik, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau taubat, Allah akan ampuni. Allah taala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, wahai engkau yang banyak maksiat, engkau yang banyak dosa, engkau yang bergelimang dengan kedurhakaan, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Kayaknya nggak bakalan deh gue diampuni, dosa saya udah terlalu banyak. Nggak boleh. Jangan putus asa. Sungguh dialah yang maha pengampun. Jadi sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surat Az-Zumar ayat 53. Jadi dosa-dosa selain syirik itu, maka akan di bawah kehendak Allah di akhirat.
dosa-dosa syirik maupun bukan syirik, kalau taubat sebelum meninggal, maka innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menunjukkan syirik adalah dosa besar yang paling besar, karena Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa Dia tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan belum bertaubat darinya. Ya, mati dalam keadaan belum bertaubat, maka tidak akan diampuni. Yang kedua, orang yang beriman takut dari syirik. Orang yang beriman itu takut dari syirik. Jangan merasa aman. Orang kalau merasa aman, dia akan lengah. Orang yang merasa aman, dia akan lengah hidupnya. Maka kita harus berlindung terus dari kesyirikan. Yang ketiga, dosa-dosa selain syirik, bila pelakunya mati dan belum bertaubat, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Jika berkehendak, Allah mengampuninya tanpa dia taubat, atau jika Allah menghendaki, dia akan diazab. Kalau dosa selain syirik, kalau Allah berkehendak, Allah ampuni, padahal dia enggak taubat, karena Allah Maha Pengampun. Makanya paling penting jauhi syirik. Ayat ini berisi bantahan atas orang-orang Khawarij yang mengkafirkan para pelaku dosa besar. Menurut Khawarij, dosa besar menyebabkan pelakunya kafir. Kalau ada orang Islam bohong, bohong itu dosa besar, kafir dia. Bohong itu dosa besar, bukan dosa kecil. Hati-hati. Bohong. Kadang-kadang orang meremehkan bohong, dikiranya bohong putih. Di mana bohong putih? Bohong itu dosa besar. Maka jangan suka bohong, jangan pernah bohong. Taubat dari dosa bohong. Dan Nabi tidak merasa aman dengan orang yang suka bohong. Wa iyyaka wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kamu dari bohong. Bohong itu akan menyeret kepada perbuatan dosa, dan dosa itu menyeret kepada neraka. Jadi ancaman bohong itu neraka. Apa sih bohong? Bohong itu berita tidak sesuai dengan kenyataannya. Orang yang menyampaikan berita tidak sesuai dengan kenyataannya, dia bohong. Menurut Khawarij, dia keluar dari Islam. Ada orang misalnya makan riba, oh riba ini dosa besar, maka orang yang makan riba dia dikafirkan. Itu Khawarij, dikafirkan dan mereka menganggap kekal di neraka. Juga bantahan bagi Mu'tazilah yang meyakini bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka. Kalau Mu'tazilah, dia enggak mengatakan kafir orang yang berbuat dosa besar, tapi manzilah baina manzilatain, kedudukan di antara kedua kedudukan. Mukmin enggak, kafir juga enggak. Itu hukum Mu'tazilah terhadap pelaku dosa besar. Tetapi hukum di akhirat, kata Mu'tazilah, kekal juga di neraka. Jadi hukum di akhirat antara Khawarij dan Mu'tazilah sama-sama menghukumi pelaku dosa besar kekal di neraka. Adapun hukum di dunianya, menurut Khawarij kafir. Kalau Mu'tazilah enggak kafir. Maka dikatakan Khawarij lebih gentle daripada Mu'tazilah. Dua-duanya menyimpang, sesat. Adapun menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berbuat dosa besar dia mukmin, tetap dia orang mukmin. Tetapi mukmin yang kurang imannya. Lalu bagaimana di akhiratnya? Di akhirat tahta masyiatillah, terserah dengan kehendak Allah. Kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni. Kalau Allah mau azab, Allah mau azabnya. Tetapi kalau diazab, dia tidak kekal di neraka. Pada saatnya dia akan diangkat ke surga. Itulah yang sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, seperti hadis Jahannamiyun, mantan Jahannam. Ada orang yang banyak sekali dosanya masuk neraka.
Tapi pada akhirnya setelah selesai, maka dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan dia orang yang terakhir masuk surga. Dia pikir surga udah penuh, sehingga dia balik lagi. Kata Allah, masuk kamu ke surga. Dia berangkat lagi ke surga. Dia mikir di jalan, saya terakhir masuk surga, jangan-jangan surga udah penuh. Balik lagi dia, sampai 3 kali bolak-balik. Kemudian Allah firmankan, masuklah kamu ke surga, bagian untukmu seluas langit dan bumi. Bagian untuk orang yang terakhir masuk surga seluas langit dan bumi. Lalu bagaimana yang pertama? Semoga kita masuk surga semuanya. Yang kelima, penetapan sifat masyiah atau kehendak bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala punya kehendak. Tidaklah kita berkumpul di tempat ini kecuali Allah yang menghendaki. Kalau Allah enggak berkehendak, walaupun sudah di SMS, walaupun sudah di telepon, enggak datang juga. Memang Allah tidak menghendaki. Semoga Allah kehendaki kebaikan buat kita. Dalil yang kedua, kenapa kita harus takut kepada syirik? Karena Nabi Ibrahim saja takut kepada syirik. Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam takut kepada syirik. Masa kita merasa aman dengan syirik? Dalam surat Ibrahim, surat 14 ayat 35, Allah berfirman, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Nabi Ibrahim berlindung agar dirinya terbebas dari penyembahan berhala. Padahal Nabi Ibrahim paling tegas. Bapaknya produsen patung. Dia nanya sama bapaknya, wahai ayah, kenapa orang-orang itu menyembah berhala yang gak bisa bicara dan gak bisa berbuat apa-apa? Kenapa engkau juga menyembah berhala? Bapaknya marah sama Ibrahim. Kemudian kata Ibrahim, nanti saya hancurkan patung-patung itu, baru mereka sadar. Maka begitu datang hari raya, semua orang keluar untuk berhari raya, termasuk bapaknya Ibrahim, Azar. Kata Azar kepada Ibrahim, kamu gak ikut? Itu keluar berhari raya. Kata Ibrahim, inni saqim, saya lagi sakit. Gitu. Bohong apa enggak Nabi Ibrahim? Satu sisi dianggap bohong, satu sisi enggak bohong. Secara zahir bohong, enggak sakit bilang sakit. Tapi dari sisi yang lain sakit. Sakit apa? Hatinya sakit melihat orang menyembah berhala. Jadi enggak bohong. Begitu pergi orang pada berhari raya, berhala-berhala itu ditinggal, Ibrahim bawa kampak. Kemudian dihajar itu berhala-berhala dengan kampak, semuanya kecuali berhala yang paling besar. Kampaknya taruh di lehernya. Begitu ditangkap, Ibrahim ditanya, siapa yang menghancurkan berhala itu? Itu tanya aja tuh yang paling besar. Kata mereka, bagaimana aku akan bertanya dengan berhala yang gak bisa bicara? Kalau ngomong aja gak bisa, kenapa kamu sembah? Begitulah Nabi Ibrahim menyadarkan umatnya. Walaupun demikian beliau alaihi wassalatu wassalam, beliau takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Sehingga takut terjatuh kepada kesyirikan karena Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam merupakan imam orang-orang yang hanif. Yani orang-orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selainnya. Bahkan beliau sendiri pernah menghancurkan berhala-berhala. Beliau saja takut terjadi penyembahan terhadap berhala. Lalu bagaimana dengan selain beliau? Dengan selain beliau, termasuk kita. Apa enggak takut nanti anak cucu kita nyembah berhala? Yang kedua, bantahan terhadap orang-orang bodoh yang menyangka tidak mungkin terjadi kesyirikan pada umat Islam.
sehingga mereka merasa aman dan akhirnya mereka pun terjatuh ke dalam kesyirikan. Jadi orang-orang menyangka nggak mungkin lah itu kita nyembah berhala. Sekarang udah zaman modern begini. La ilaha illallah. Di dunia ini masih banyak orang yang nyembah sapi, ada yang nyembah monyet, ada yang nyembah patung, nyembah gunung, masih banyak. Maka tidak boleh kita merasa aman. Sebentar hidup di dunia ini, sebentar. Yang lama itu di akhirat. Yang lama itu di akhirat. Oleh karenanya hendaknya kita mempersiapkan keselamatan di akhirat, bukan cuma keselamatan di dunia. Adapun di dunia, orang-orang yang berjuang ya pasti ada tantangan, ada rintangan, pasti. Tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Yang ketiga, cara untuk bisa terbebas dari kesyirikan adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Belajar tentang agama Islam yang Allah Azza wa Jalla utus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan agama tersebut, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta larangan untuk mempersekutukannya. Ini caranya biar terbebas dari syirik, ngaji, belajar agar tahu mana tauhid, mana syirik. Menyelamatkan orang dari kelaparan itu bagus, tapi menyelamatkan orang dari kesyirikan lebih bagus lagi. Sebab kalau menyelamatkan orang dari kelaparan, dari penyakit, dari bencana, itu keselamatan fisik di dunia. Sedangkan menyelamatkan orang dari syirik, dari bid'ah, dari maksiat, itu menyelamatkan dia dunia dan akhirat. Sehingga hakikatnya para nabi dan para ulama yang mengikuti jejak nabi, mereka lah orang yang paling berperi kemanusiaan. Karena mereka menyelamatkan manusia bukan di dunia saja, tapi dunia dan akhirat. Semoga Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Yang keempat, pokok atau landasan agama para rasul alaihi salatu wassalam adalah satu, yaitu tauhid. Semua nabi dan rasul dakwahnya ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Pelajaran yang keenam, disyariatkan berdoa untuk menolak bala, dan bahwa setiap waktu seseorang selalu butuh kepada Rabbnya. Setiap waktu kita butuh kepada Allah, butuh pertolongan Allah. Makanya seorang mukmin dengan doa digambarkan seperti orang yang berada di tengah samudra, berada di atas sebongkah kayu. Maka dia selalu berdoa, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, setiap waktu. Maka salah satu doa supaya terhindar dari bahaya syirik diantaranya antum ikuti. Allahumma bersama. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu doa biar terhindar dari syirik. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sedangkan kami mengetahuinya, dan kami memohon ampunan kepadamu atas apa yang kami tidak mengetahuinya. Bahasa sederhananya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang aku tahu, dan aku berlindung kepadamu dari syirik yang aku enggak tahu. Yang aku tahu, lindungi kami ya Allah. Yang aku enggak tahu, ampuni ya Allah. Itu hendaknya kita baca. Pagi sore kita berlindung kepada Allah agar tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Juga menunjukkan disyariatkannya berdoa untuk kepentingan diri sendiri sekaligus anak cucu. Jadi kita jadi orang tua itu doain diri kita, doain juga anak cucu kita. Karena Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni, ya Allah jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak keturunanku.
an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Semoga anak-anak kita soleh dan solehah. Semoga anak-anak kita berada di atas jalan yang lurus. Jadi harus didoakan terus, didoakan terus. Enggak cukup cuman dipesantrenkan, enggak cukup cuman panggil guru privat baca Quran, enggak cukup. Tapi harus ada keteladanan dari orang tuanya, ada doa dari orang tuanya. Dan berdoa enggak mesti harus dengan bahasa Arab. Enggak mesti harus dengan bahasa Arab. Bahasa apa saja boleh. Doa, ya Allah, moga-moga anak saya saleh dan salehah. Jauhkan dia dari dosa-dosa besar ya Allah. Doain. Yang ketiga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam takut kepada syirik. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhfu alaikum asyirkul asgharu." Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa atas kalian adalah syirik kecil. Mereka para sahabat pun bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Ini beramal baik karena ingin dipuji. Salat karena Allah. Begitu ada calon mertua di belakang, riya. Biasanya baca Al-Kafirun. Mana ada calon mertua, langsung ganti Al-Baqarah, Alif Lam. Pengen dipuji, itu dia nggak boleh. Hadis ini menunjukkan karena kesempurnaan belas kasih dan sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau, dan juga kesempurnaan tulusnya kebaikan beliau kepada umatnya itu. Tidak ada suatu kebaikan melainkan beliau menunjukkannya kepada umat Islam, serta tidak ada satu keburukan melainkan beliau memperingatkan umatnya darinya. Nabi Muhammad sangat sayang kepada umatnya. Semua jalan-jalan kebaikan Nabi tunjukkan. Jalan-jalan yang mengantar kepada neraka Nabi cegah. Di antara keburukan yang beliau sallallahu alaihi wasallam peringatkan adalah menampakkan ibadah kepada Allah dengan maksud memperoleh pujian dari manusia. Astaghfirullah, astagfirullah. Dibagus-bagusin ceramahnya, dikeren-kerenin, tujuannya biar dipuji manusia, itu riya. Dan yang paling banyak berpotensi riya itu ustaz. Dia ceramah dituntut agar orang itu bisa tertarik dengan bahasanya. Di satu sisi dia dituntut agar ikhlas. Maka ini bahaya sekali. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sebab itu termasuk syirik dalam ibadah. Dan perbuatan itu meskipun syirik kecil, akan tetapi bahayanya amatlah besar, karena perbuatan itu dapat menghapus amalan yang disertainya. Salat jika ikhlas mendapat pahala di sisi Allah. Begitu salatnya dicampur dengan riya, pahalanya batal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dihapus pahalanya. Capek-capek dia salat, enggak taunya tidak dapat pahala. Dan itu setan sangat kuat sekali menggoda manusia begitu dia datang ke masjid. Ketika dia mau salat, ketika dia mau ngaji, itu setan luar biasa. Dia berusaha sekuat tenaga biar orang keluar dari masjid enggak dapat apa-apa. Makanya begitu kita mau masuk masjid, jangan lupa baca doa. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah, kemudian baca Allahumma ftahli abwaba rahmati. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Kita udah terkandung masuk masjid, doa berlindung kepada Allah.
A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wasultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Begitu pula tatkala jiwa memiliki tabiat senang terhadap kepemimpinan dan kedudukan dalam hati manusia, terkecuali mereka yang Allah tabaraka wa taala selamatkan, maka inilah yang amat dikhawatirkan oleh orang-orang saleh karena kuatnya dorongan ke arah tersebut. Kalau dorongan untuk menyembah patung itu rada kecil dorongannya, tetapi dorongan agar hati dimulia-muliakan, agar dapat kepemimpinan di tengah manusia, itu dorongannya besar. Mana sih ada orang yang nggak mau dimuliakan? Mana ada orangnya yang mau dihinakan? Semua orang pengen dimuliakan. Nah, dorongan ingin dimuliakan itulah yang sangat dikhawatirkan, sebab semua orang menginginkannya. Berbeda dengan dorongan untuk melakukan syirik besar, yang bisa jadi dorongan tersebut tidak ada dalam hati orang yang beriman yang sempurna, atau dorongan tersebut kalaupun ada lemah. Tetapi dorongan pengen mulia, pengen hebat, pengen dipandang, pengen orang bilang wah, wah, itu dorongannya sangat besar. Maka itu yang Nabi khawatirkan. Syirik kecil itu yang lebih Nabi khawatirkan. Faidah yang pertama, jika syirik kecil ditakutkan menimpa para sahabat radhiyallahu anhum, maka tentu syirik kecil ini, bahkan yang lebih besar lagi, lebih ditakutkan menimpa orang lain yang jelas ilmu dan keimanannya berada di bawah mereka. Sahabat Nabi, muridnya Nabi, tahu tentang turunnya wahyu, sangat kuat iman mereka. Mereka berkorban untuk membela Nabi dengan tenaganya, berkorban membela Nabi dengan hartanya, berkorban membela Nabi dengan nyawanya, rela mati demi Nabi. Tetapi Nabi masih mengkhawatirkan tentang riya, takut kalau sahabat terjatuh dalam riya. Lalu bagaimana dengan kita yang ilmu kita tidak seperti ilmunya sahabat, keimanan kita tidak seperti keimanannya sahabat, kebersihan hati kita tidak sama dengan kebersihan hati para sahabat? Masa kita merasa aman dari riya? Astagfirullah. Harusnya kita ini lebih takut lagi. Dan diantaranya, kita harus bisa menyembunyikan kebaikan. Jangan kebaikan kita dipamerkan. Sembunyikan kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau sembunyikan kejelekan-kejelekanmu. Kebaikan sembunyikan, sedekah ikhlas karena Allah. Tidak harus disebut namanya, tidak harus tercatat. Yang kedua, menunjukkan belas kasihan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nabi itu sangat sayang kepada umatnya, maka jalan-jalan yang mengantarkan kepada kecelakaan dicegah. Tapi kadang kitanya yang enggak sayang sama diri kita. Juga ketulusan beliau dan keinginan beliau yang amat besar agar umatnya mendapat petunjuk. Nabi itu pengen agar umatnya masuk surga semuanya. Maka ditunjukkan, ini jalan ke surga, awas, ini jalan ke neraka. Tetapi manusia itu seperti laron. Manusia itu seperti laron. Ketika api unggun menyala besar, laron itu pengen masuk ke dalam api. Kita sudah halang-halangi, jangan, tetap aja laron mau masuk. Karena laron nggak ngerti, dikiranya yang terang itu bahagia. Tidak semua yang terang itu bahagia. Yang terang itu ada kalanya api yang akan membinasakan kita. Jangan silau dengan gemerlap dunia. Tidak semua yang kuning itu emas. Dikiranya setiap yang kuning pasti emas. Enggak.
Yang ketiga, hadis tersebut di atas menjadi dalil yang menunjukkan bahwasanya syirik itu terbagi menjadi dua, yaitu syirkun akbar dan syirkun ashar. Syirik besar, syirik kecil. Semoga Allah bebaskan kita dari keduanya, syirik besar maupun syirik kecil. Selanjutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyembah sekutu selain Allah, maka dia masuk neraka. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini bagi Imam Bukhari. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyembah sekutu selain Allah, maka dia masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa siapa saja yang mengadakan tandingan ataupun sekutu bagi Allah di dalam beribadah, misalnya berdoa atau meminta kepadanya, beristighosah kepadanya, baik tandingan itu berupa nabi atau yang lainnya, dan hal tersebut terus-menerus dilakukan hingga mati, tidak bertaubat darinya sebelum mati, maka neraka. Jadi mengadakan tandingan bagi Allah, doa kepada Allah, doa juga kepada tandingannya. Apa yang dijadikan tandingan? Kebanyakan zaman sekarang kuburan orang-orang saleh. Orang datang ke sana berdoa minta kepada orang yang dikubur. Membuat tandingan bagi Allah Azza wa Jalla ada dua macam. Pertama, mengadakan sekutu bagi Allah dalam berbagai macam ibadah atau sebagiannya, maka ini adalah syirkun akbar dan pelakunya kekal di neraka. Jadi ibadahnya kepada selain Allah terus, maka itu syirik besar. Yang kedua, berbuat apa yang termasuk ke dalam syirik kecil, seperti perkataan seseorang, apa yang Allah kehendaki dan apa yang kamu kehendaki. Misalnya ditanya, gimana usahanya, sukses enggak? Ya, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendakmu itu termasuk syirik kecil. Harusnya atas kehendak Allah saja. Atau kalau mau mengucapkannya, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Bukan dengan dan, tapi dengan apa? Kemudian. Karena kehendak Allah enggak sama dengan kehendak kita. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah mereka punya kehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Rabbul alamin. Manusia punya kehendak, Allah punya kehendak, dan kehendak manusia mengikuti kehendak Allah. Manusia punya kehendak, Allah juga punya kehendak, dan kehendak manusia mengikuti kehendak Allah. Dan apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tetapi yang perlu diingat, tidak semua yang Allah kehendaki Allah cintai. Tidak semua yang Allah kehendaki Allah cintai. Misalnya iblis, adanya iblis dikehendaki apa enggak oleh Allah? Dikehendaki. Allah cinta enggak sama iblis? Allah enggak mencintai. Adanya orang kafir, Allah kehendaki apa tidak? Allah kehendaki adanya orang kafir, tetapi Allah tidak mencintai orang kafir. Jadi tidak semua yang Allah kehendaki Allah cintai. Faedah yang diambil dari hadis ini, peringatan supaya seorang takut terjatuh ke dalam kesyirikan.
Nasihati anak-anak kita, jangan mainan jai langkung misalnya, jangan ke dukun, jangan begini. Takut berbuat syirik. Yang kedua, motivasi agar seorang yang telah berbuat syirik bertaubat sebelum mati. Wahai engkau yang punya ilmu pelet, buang itu ilmunya. Waktu mau nikah nggak laku-laku, datang ke dukun minta ilmu pelet, maka dipelet biar jatuh cinta. Masih ada nggak zaman sekarang? Pura-pura nggak tahu. Jadi pelet itu syirik, nggak boleh, kecuali pelet Jepang. Apa pelet Jepang? Mitsubishi. Begitu ngelamar calon mertua ditolak, besok bawain Mitsubishi. Apa, Pajero atau apa? Kemarin waktu nggak bawa Mitsubishi kata mertua nggak bisa. Begitu dibawain Mitsubishi kata mertua, Mutsi bisa. Itu namanya pelet apa? Pelet Jepang. Jadi ilmu pelet itu nggak boleh. Yang punya jimat-jimat buang. Apakah bentuknya batu cincin, apakah bentuknya keris, apa bentuknya tombak, atau bentuknya ikat pinggang, atau kalung, atau gelang, jimat-jimat itu harus dibuang. Taubat sebelum mati. Ada yang pasang susuk, harus taubat. Kalau sampai mati tidak bertaubat, khawatir masuk ke dalam firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah akan ampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Pelajaran yang ketiga, setiap yang berdoa kepada selain Allah, baik itu nabi, wali, orang soleh, pohon ataupun batu, maka dia telah menjadikannya sebagai tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Doa ke pohon kelepu misalnya yang ada di Gunung Kawi, atau pohon beringin, atau pohon apa saja, itu berarti menjadikan pohon itu sebagai sekutu bagi Allah. Atau doa kepada goa, doa kepada gunung, berarti dia menjadikan itu sebagai tandingan bagi Allah. Pelajaran yang keempat, doa syirik tidak akan diampuni kecuali jika pelakunya, dosa syirik tidak akan diampuni kecuali jika pelakunya bertaubat sebelum meninggal dunia. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita harus bertaubat kepada Allah, tinggalkan dosa-dosa, tinggalkan jimat-jimat. Pelajaran yang kelima, amalan seorang baik atau buruk tergantung pada akhirnya, saat matinya atau ketika meninggal dunia. Jadi amal kita yang menentukan itu yang penghabisan. Sekarang kita rajin ngaji, rajin ibadah, yang jadi masalah nanti pas meninggal itu bagaimana? Kalau pas meninggal kita dalam keadaan ibadah, insyaallah husnul khatimah. Tetapi kalau pas meninggal naudzubillah lagi berbuat dosa, maksiat, suul khatimah, naudzubillah. Makanya kita nggak boleh merasa aman terus-menerus, harusnya waspada dan takut. Nabi mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk sperma.
thumma yakunu alaqatan misla dhalik, kemudian berubah menjadi alaqah selama itu pula, alaqah segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan misla dhalik, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari pula. Thumma yursalu ilaihil malaku, kemudian diutuslah malaikat, fayanfuhu fihi ruha, lalu ditiupkan ruh. Bayi umur 40 hari kali 3, ini 120 hari baru ditiupkan ruh. Fayu'maru bi arba'i kalimat, kemudian ditentukan 4 kalimat. Biqadri rizkihi, yang pertama ditentukan rizkinya. Jadi rizki kita sudah ditentukan oleh Allah ketika kita berada di perut ibu kita umur berapa? 4 bulan. Sudah ditentukan calon miskin, calon kaya, umur pendek, umur panjang, semua sudah ditentukan. Termasuk kita mau ngaji di masjid ini sudah ditentukan. Wa ajalihi, yang kedua ditentukan ajalnya. Semoga kita panjang umur untuk beramal saleh. Kemudian wa amalihi, amalnya juga sudah ditentukan. Wa saqiyun aw sa'idun, bahagia atau celakanya juga sudah ditentukan. Kemudian kata Nabi, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira' fayasbiqu alaihimul kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada salah seorang dari kamu yang mengamalkan amalan ahli surga sehingga jarak antara dia dengan surga tidak lain kecuali sehasta. Sehasta dari ujung siku sampai ujung jari, sehasta. Bentar lagi masuk surga. Tetapi sudah ditentukan takdir bahwa dia calon penghuni neraka. Maka dia mengamalkan amalan ahli neraka lalu masuk neraka. Naudzubillah. Dari kecilnya rajin ibadah, begitu mau meninggal mengamalkan amalan ahli neraka. Dan itu luar biasa. Godaan yang paling berat itu godaan wanita. Dikisahkan dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, ada pendeta yang beribadah 60 tahun tidak berbuat dosa. Suatu hari keluar dari gereja, ketemu pelacur yang terkenal dengan kecantikannya. Lalu dia jatuh di pelukan pelacur. Pendeta ini bawa roti. Ketika dia sedang asik dengan pelacur, lewat pengemis. Lalu diberikan roti itu kepada pengemis. Lalu ketika mati, pendeta ini ditimbang kebaikannya 60 tahun dengan dosa berzina tadi. Ternyata habis semua kebaikan. Lalu ditatangkan pahala ngasih roti tadi. Maka itu lebih memberatkan timbangan kebaikannya sedikit. Ini keutamaan bersedekah walaupun sepotong roti. Makanya bagus sekali sedekah sepotong roti. Apalagi sebungkus nasi rendang, Masya Allah. Itu sedekah. Semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kamu ada yang mengamalkan amalan ahli neraka sehingga jarak antara dia dengan neraka tidak lain sehasta. Tetapi takdir telah menentukan dia calon penghuni surga. Di akhir hidupnya dia mengamalkan amalan ahli surga, lalu dia masuk surga. Makanya harus waspada terus. Jangan merasa udah banyak kebaikan saya, pasti surga deh. Nah, kita nggak ngerti akhir hidup kita. Terus ngaji, terus belajar, biar takut kepada Allah. Karena ngaji yang bermanfaat itu ngaji yang bisa membuat kita takut kepada Allah.
ngaji yang bisa mendorong kita untuk semangat beribadah. Semoga Allah berikan kepada kita rasa takut kepada Allah ketika sendirian maupun banyak orang. Hadis terakhir diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang bertemu Allah, itu meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukannya dengan suatu pun, mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, pasti dia masuk surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Tetapi barang siapa bertemu dengannya, yaitu meninggal dunia dalam keadaan mempersekutukannya, yaitu berbuat syirik, pasti masuk neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini salah satu riwayat darinya, sedangkan tambahan dalam kurung atau dalam siku merupakan riwayat yang lain juga. Mati dalam keadaan tauhid surga, mati dalam keadaan syirik neraka. Imam Nawawi rahimahullah berkata mengenai masuknya orang musyrik ke dalam neraka, maka hal tersebut berlaku secara umum. Orang musyrik semuanya neraka. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terdiri dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka berada di dalam neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk itu orang kafir. Jadi mereka akan masuk ke dalam neraka serta kekal di dalamnya, baik dia itu ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, para penyembah berhala, maupun orang kafir selainnya. Semua orang kafir tempatnya di neraka. Dan ini yang harus diyakini oleh setiap muslim. Jangan mengatakan kebenaran yang hakiki itu di akhirat. Kebenaran di dunia itu masih nisbi. Mungkin orang kafir masuk surga, kita masuk neraka. Ini orang begini bukan orang mukmin. Orang mukmin harus meyakini innad dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanyalah agama Islam. Selanjutnya, tidak melihat apakah kafir itu menentang Islam dan menyelisihinya, maupun orang kafir itu menyandarkan diri kepada Islam, yakni mengaku muslim, akan tetapi dia mengingkarinya, padahal dia tahu perkara dalam agama ini yang menjadikan kafir jika diingkari, dan semisalnya. Jadi orang kafir itu ada yang memang bukan orang Islam, dia orang kafir di luar Islam. Ada juga orang kafir, dia sebenarnya muslim, ngakunya muslim, tapi perbuatannya perbuatan kafir. Perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam, itu juga dihukumi kafir. Akan tetapi kita nggak boleh memvonis kafir kepada orang Islam. Kita tidak boleh. Tidak boleh kita memvonis ketika ada orang misalnya nyembah kuburan, lu kafir, nggak boleh. Kok nggak boleh? Karena mungkin dia nggak ngerti. Mungkin gurunya dulu ngajarin seperti itu, nggak paham tauhid. Maka harus diingatkan dulu, dijelaskan dulu. Tidak boleh gampang mengkafir-kafirkan orang. Tidak boleh. Jadi nggak boleh mengkafir-kafirkan orang Islam. Sebagaimana nggak boleh mengislam-islamkan orang kafir. Bukan mengislamkan, mengajak kepada Islam, bukan. Kalau itu dianjurkan. Maksudnya mengislam-islamkan orang kafir, dia orang kafir. Kita katanya, lu muslim ya? Gitu. Apa kata dia? Enggak, saya bukan muslim. Dia nggak mau jadi orang Islam. Sebagaimana orang kafir nggak boleh disebut muslim, begitu juga orang Islam nggak boleh dikatakan kafir, kecuali dengan alasan yang nyata.
Jadi orang Islam dakwah saja, ajak orang dengan kasih sayang, dengan kelembutan, jangan suka mengkafir-kafirkan orang Islam. Jangan mengkafir-kafirkan siapa? Orang Islam. Kalau memang dia orang kafir, emang dia sendiri kafir. Dia disebut muslim nggak mau. Memang orang kafir kalau non muslim. Jadi orang-orang tersebut tidak ada bedanya menurut para ulama, yang termasuk dalam keumuman hadis bahwa mereka masuk neraka dan kekal di dalamnya. Yang penting kafir tempatnya di neraka, musyrik tempatnya di neraka. Adapun orang yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, yang disebut di dalam hadis dia masuk surga, maka itu merupakan satu kepastian. Tetapi kemudian ada perincian, jika mati dalam keadaan tidak terus-menerus di atas dosa besar, maka dia langsung masuk surga. Akan tetapi kalau seorang meninggal dalam keadaan terus-menerus berbuat dosa besar, maka orang ini akan berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin yang masuk surga ada dua macam. Pertama, dia bertauhid dan dia meninggalkan dosa-dosa besar. Dia tidak berzina, tidak makan riba, tidak durhaka sama orang tua, dia tidak isbal celananya, karena isbal termasuk dosa besar. Dia juga selalu menjaga sholat di masjid. Semua dosa besar dia tinggalkan, maka dia surganya langsung surga, nggak mampir dulu ke neraka. Semoga kita yang langsung surga. Ini pembahasannya kemarin, bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Adapun yang kedua, orang yang meninggal dalam keadaan terus-menerus berbuat dosa besar. Dia orang bertauhid, tidak menyekutukan Allah, tapi dia kalah oleh hawa nafsunya, sehingga dia mengulangi lagi dosa besar, mengulangi dosa besar. Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ampuni, Allah ampuni. Kalau Allah mau azab, Allah azab terlebih dahulu. Jika Allah memaafkan, mengampuni dia, maka dia langsung masuk surga. Namun jika tidak diampuni, maka dia diazab terlebih dahulu di neraka. Baru kemudian dia dikeluarkan dari dalam neraka tersebut. Setelah itu dia pun dimasukkan ke dalam surga. Penjelasan ini dalam syarah Sahih Muslim, ada juga dalam kitab Fathul Majid. Begitu keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Jadi orang yang banyak dosanya, maksiatnya, tapi dia mukmin, orang bertauhid, maka dia nggak kekal di neraka. Mungkin nggak dia langsung surga? Mungkin. Kok bisa? Karena diampuni oleh Allah. Kenapa dosa besar bisa diampuni? Dia banyak berbuat dosa besar, tapi dia banyak bersedekah, banyak bersedekah, banyak bersedekah. Karena sedekah itu bisa mengampuni dosa-dosa. Kata Nabi SAW, inna sadaqata tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan kesalahan sebagaimana air yang memadamkan api. Dosa ibarat api, sedekah ibarat air. Ketika dosa ditimpa dengan sedekah, seperti air yang seperti api yang menyala disiram dengan air, padam. Jadi ada kalanya orang itu banyak maksiat, banyak dosa, tapi masuk surga. Kenapa? Sedekahnya banyak, bisa nutupin kesalahannya. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, bukan cuma sedekah. Langkah kaki ke masjid, itu kata Nabi, selangkah diangkat derajatnya, selangkah dihapus dosanya. Selangkah diangkat derajatnya, selangkah dihapus dosanya. Rumah kita misalnya 300 meter dari masjid, sehari 5 waktu sholatnya di masjid. 300 meter, kalau kita langkahnya panjang-panjang, semeter 2 langkah. Berarti bolak-balik 600 meter. 600 meter kali 2, 1200 langkah. 1200, sholatnya 5 waktu ke masjid. Berarti 6000 langkah. Masa iya kita berbuat dosa sehari malam semalam 6000 kali? Hapus itu kesalahan 6000 kali dengan sebab jalan ke masjid. Maka semangat kita ke masjid sholat.
banyak maksiat, banyak ke masjid, tapi ngelangkah kaki. Yang repot panas nih naik motor aja gimana? Naik motornya boleh naik motor, tapi nggak dihitung apanya? Langkahnya. Kan putaran rodanya bisa dihitung, nggak bisa. Karena sahabat ada yang disuruh naik keledai, nggak mau. Padahal kalau misalnya boleh, keledai kan kakinya 4, langkahnya lagi banyak dong. Nah, itu. Tetapi nggak mau, tetap jalan kaki. Semoga kita bisa mengamalkannya. Kesimpulan, syirik terbagi menjadi 2, syirik besar yang jelas dan syirik kecil yang tersembunyi. Syirik besar bisa meniadakan tauhid seseorang dan mewajibkan pelakunya masuk neraka serta kekal di dalamnya dan haram baginya masuk surga. Jadi kebahagiaan terwujud dengan selamat atau bersihnya seseorang dari syirik. Dan siapa yang mau cari kebahagiaan, bersihkan diri kita dari syirik. Seorang hamba harus benar-benar takut terhadap syirik, dan dia harus terus berusaha menjauhi darinya, menjauhi jalan-jalannya, wasilah atau perantaranya, dan sebab-sebabnya. Yang bisa nyeret-nyeret kepada kesyirikan, cepat-cepat tinggalkan. Di samping dia terus memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dilindungi darinya. Semoga Allah melindungi kita dari syirik. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi, orang-orang saleh dan manusia pilihan, yakni mereka memohon kepada Allah agar dijauhkan dari syirik. Bagaimana tidak Nabi Ibrahim berlindung, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Hendaknya seorang hamba bersungguh-sungguh dalam menumbuhkan dan menguatkan keikhlasan dalam hatinya, yaitu dengan cara menyempurnakan ketergantungan kepada Allah dalam beribadah, kembali kepadanya. Jadi sempurnakan ibadah kita ini karena Allah, yaitu dengan cara menyempurnakan ketergantungan kepada Allah dalam beribadah, kembali kepadanya, takut, berharap atau berkeinginan kuat, serta bertujuan mencari ridho Allah dan pahala darinya dalam setiap apa yang diperbuatnya dan dalam setiap apa yang ditinggalkannya dari perkara-perkara yang zahir maupun yang batin. Diamnya karena Allah, bicaranya karena Allah, geraknya karena Allah, tidurnya juga karena Allah. Semoga kita bisa seperti itu. Karena itulah tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada aku. Maka dari bangun tidur sampai tidur kembali, isi dengan ibadah. Capek, lelah, namanya orang hidup pasti capek. Kalau nggak mau capek, mati. Coba orang mati nggak capek. Dari mana tahu? Buktinya diem aja. Itu namanya hidup capek. Beribadah itu capek. Nabi kita Muhammad SAW letih, lelah, capek, berdarah-darah, berjuang memperjuangkan agama. Dan itulah kenikmatan hidup. Jadi kenikmatan hidup itu kalau kita mengisi hidup ini dengan ibadah, nikmat. Sungguh ikhlas itu bisa mencegah syirik yang besar maupun yang kecil, sehingga setiap orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan atau salah satu dari macamnya, maka ini karena keikhlasannya lemah. Yang bikin orang terjatuh dalam syirik karena enggak ikhlas. Kalau dia ikhlas karena Allah, bukan hanya dia terbebas dari kesyirikan, bahkan dia punya semangat yang tidak dikalahkan. Istilahnya, jika benar lillah maka tidak lelah. Jika apa? Lillah maka tidak lelah. Yang bikin kita lelah, capek, mundur, mogok karena tidak lillah. Jadi kalau lillah karena Allah Ta'ala, bangun di malam hari itu terasa ringan karena Allah saya bangun, pengen masuk surga saya. Ngaji juga begitu. Kalau lillah karena Allah, saya berangkat.
Ada dia di sana, ada dia, nggak ada dia, bismillah berangkat. Kadang-kadang orang mau ngaji, ada musuhnya di sana nggak jadi berangkat. Saya nggak suka sama dia, males. Kamu jangan ngaji karena dia, ngaji karena Allah. Ada dia, nggak ada dia, bismillah. Semoga Allah mengikhlaskan hati kita. Dan inilah akhir dari pembacaan buku syarah Kitabut Tauhid yang ditulis oleh yang mulia Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah. Semoga Allah memberikan kepada kita manfaat dari ilmunya dan semoga Allah menjaga beliau. Hafizahullah. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi